Selamat pagi, salam jemaat Tuhan. Tidak terasa, hari ini kita sudah tiba di hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Hari di mana Tuhan Yesus kembali bertahta di sorga. Mari kita persiapkan hati untuk kita memasuki ibadah. Kita nyatakan betapa rindunya kita untuk merasakan pembaharuan hidup. Hidup yang menyatakan kemurahan Tuhan. Pujian kerinduanku. Ajarku untuk lebih mengasihi. Jemaat, nats pembimbing ibadah kita diambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Mari kita berdoa. Hari ini sejarah membawa kami ya Tuhan, tiba pada suatu peristiwa di mana Engkau dimuliakan ya Kristus. Engkau pulang kembali untuk bertahta di surga. Seraya kami diingatkan akan panggilan mulia untuk mengikuti jejak para rasul dan jejak para murid-Mu, untuk menjadi pemberita Injil. Berkati hari ini dengan kekuatan firman-Mu. Layakkan dan teguhkan kami untuk kami dapat bekerja, giat bekerja bagi Engkau. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memperingati hari di mana Kristus dipermuliakan dengan naik ke sorga. Kristus memerintah di tahtanya yang suci. Dia menyiapkan tempat bagi kita. Dia memperhatikan, dia memimpin kita. Dia mengarahkan kita pada tujuan mulia. Dan bagi kita yang rindu untuk punya hidup yang berkemenangan, mari kita membuka hati untuk firman-Nya. Dan kita akan memuji namanya. Pujian kecapi mas berbunyi. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan masuk di dalam pemberitaan sabda firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah ibadah dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus, kami kembali diizinkan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami mau menyerahkan sepenuhnya pemberitaan sabda firman Tuhan ini hanya dalam pimpinan Tuhan Yesus. Terpujilah namamu. Amin. Kita akan membaca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 14 yang menjadi dasar pemberitaan sabda firman Tuhan. Demikian dalam nama Tuhan Yesus.
Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memperingati hari yang istimewa dalam sejarah perjalanan hidup Tuhan Yesus, yaitu hari di mana Tuhan Yesus pulang ke sorga. Tuhan Yesus kembali ke sorga. Hari di mana Tuhan Yesus dimuliakan. Selama 40 hari pasca kebangkitannya, berkali-kali Tuhan Yesus menjumpai para murid untuk meneguhkan iman mereka, untuk menghibur mereka, untuk mengembalikan harapan di dalam hati mereka. Setelah menyiapkan mereka untuk tugas baru sebagai pengajar, maka pada hari terakhir Tuhan Yesus bersama-sama dengan para murid, Tuhan Yesus mengajak mereka ke Bukit Zaitun. Dan di situ sekali lagi Tuhan Yesus menegaskan pesan yang telah berulang-ulang dia nyatakan, bahwa kamu, para murid, akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan bahwa untuk itu mereka perlu diperlengkapi dengan Roh Kudus yang akan turun ke atas mereka semua. Nah, Bapak Ibu, setelah mengatakan itu semua, firman Tuhan mencatat Tuhan Yesus terangkat di depan para murid. Perlahan-lahan dikatakan awan menutupnya, dan ia pun hilang dari pandangan mereka. Mereka semua, para murid, takjub. Beberapa saat mereka tidak bisa mengalihkan pandangan dari langit. Sayang Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, saat ibadah kenaikan ini kita tidak bisa melihat langit. Seperti biasanya ibadah kenaikan Tuhan Yesus kita peringati dengan ibadah padang, ibadah outdoor. Kita optimis Bapak Ibu bahwa tahun depan, next kenaikan, kita akan bersama-sama lagi dalam ibadah outdoor. Kita kembali kepada firman Tuhan. Para murid terpana akan kejadian extraordinary yang terjadi di hadapan mereka. Sesuatu yang sama sekali tidak pernah mereka bayangkan. Yesus naik ke sorga. Bapak Ibu, di dalam Alkitab dicatat hanya ada 2 tokoh yang terangkat ke sorga selain Tuhan Yesus. Yang pertama Henokh.
Dicatat dalam Kejadian pasal 5 ayat 22 sampai ayat 24. Dan satu lagi adalah Elia. Dicatat di dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11. Kedua orang yang terangkat ke sorga ini, Henok dan Elia, mempunyai kualitas yang unggul dalam hidup mereka. Kita tahu bahwa Henok, dia adalah seorang yang hidup bergaul dengan Allah. Artinya Henok adalah orang yang tahu firman Tuhan. Dia adalah orang yang taat firman Tuhan. Dan dia hidup benar sesuai dengan kehendaknya. Dan Elia, kita tahu bahwa dia adalah nabi yang besar di dalam karya. Dia adalah seorang yang teguh, seorang yang kuat, meskipun di dalam tekanan yang luar biasa. Dan dia adalah sangat berpengaruh dalam karya dan pelayanannya. Dua peristiwa kenaikan Henok dan Elia terjadi di masa lalu di dalam sejarah Israel. Para murid tidak melihatnya. Dan berbeda dengan kali ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Para murid diperkenankan menyaksikan Yesus Kristus terangkat ke sorga di depan mata mereka. Dan maka tentu peristiwa itu sangat membuat mereka terpana. Namun rupanya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan soal perasaan terpana, atau bukan soal betapa luar biasanya peristiwa itu yang mau ditonjolkan di dalam firman Tuhan ini. Melainkan justru yang ingin ditonjolkan adalah apa yang akan terjadi setelahnya. Apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Itu yang ingin disorot dalam firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa perhatikan kalimat yang diucapkan oleh dua orang berpakaian putih yang biasanya kita asosiasikan dengan malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Jelas di sini ingin dikatakan kepada para murid, jangan terlalu lama engkau terpana. Jangan engkau hanya fokus ke atas. Jangan hanya diam terkagum-kagum. Ada dua hal yang ingin dinyatakan di sini, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, para murid diingatkan untuk tidak melulu melihat ke langit. Tetapi mereka diminta untuk melihat ke sini. Artinya melihat realitas kehidupan. Lihat kehidupan yang ada di bumi ini. Fokus pada tugasmu di bumi. Seperti yang berulang-ulang Tuhan Yesus perintahkan untuk memberitakan dan mengajarkan Injil. Lalu yang kedua, tentang penyebutan mereka sebagai orang Galilea. Apa artinya, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Mereka sesungguhnya ingin diarahkan untuk memulai tugas mereka dari Galilea. Tempat di mana Tuhan Yesus pertama kali memanggil dan menjumpai mereka. Galilea adalah tempat di mana Tuhan Yesus pertama kali memulai pelayanannya. Kenapa Galilea, Bapak Ibu? Kenapa Galilea ini menjadi lokus pelayanan dan pewartaan Injil? Karena Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, di Galilea lah tempat Oklos berada. Rakyat kecil, masyarakat kelas bawah yang menderita berada dan butuh penanganan segera. Bukan hanya Yerusalem, pusat keagamaan, tetapi dari sana harus bergerak ke tempat-tempat grassroots. Bahkan kemudian meluas sampai ke provinsi Yudea, bergerak meluas sampai ke daerah orang asing di Samaria. Lalu pada akhirnya ke ujung bumi. Jelas di sini ingin dinyatakan kepada para murid dan kepada kita semua bahwa misi pewartaan Injil itu harus bergerak keluar dari daerah elit agama seperti Yerusalem. Misi harus menyentuh grassroots, tempat-tempat yang rentan penderitaan. Itulah lokus pewartaan Injil Kristus. Jadi Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Ada dua hal sesungguhnya yang kita pelajari hari ini. Kita diingatkan tentang tugas kita, tugas pewartaan Injil, dan juga tentang lokus pewartaan kita. Harus dimulai dari tempat-tempat di mana Injil itu begitu dibutuhkan. Di mana kehidupan hancur, penuh kesulitan dan tantangan, di mana penderitaan berada, dari sanalah Injil harus diberitakan. Tempat-tempat yang sangat membutuhkan. Bukan hanya dalam tembok-tembok gereja yang nyaman, kita diminta untuk keluar. Sampai saat ini Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan bahkan sampai kapanpun, kedua hal itulah tugas pewartaan Injil dan lokus harus menjadi jiwa dari pelayanan kita. Kita tidak hanya terpana akan hebatnya pelayanan Tuhan Yesus Kristus, terpana akan mujizatnya, terpana akan prestasi para rasul, terpana akan kejayaan gereja. Tetapi kita, Bapak Ibu, kita semua digoncangkan, kita semua diingatkan. Ingat bahwa kita juga punya tugas untuk mewartakan Injil. Ingat bahwa kita juga harus kembali ke Galilea kita sendiri, lokus pelayanan kita di masa sekarang ini. Bapak Ibu, dalam konteks gereja di masa kini, pertanyaan kita, di mana lokus pewartaan kita? Lihat Bapak Ibu, temukan di mana tempat paling menderita, tempat paling butuh, tempat paling urgen, paling mendesak untuk menerima pelayanan. Di mana tempat paling butuh damai sejahtera Injil. Di mana paling butuh berita keselamatan, tetapi juga karya sosial. Lihat sekeliling kita. Kesanalah kita diutus, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu mari kita mulai bekerja. Mari kita mulai bekerja. Memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tidak hanya sekedar tahu Tuhan Yesus sudah kembali ke sorga. Dia kembali ke tempat kemuliaannya bersama-sama dengan Bapa. Tetapi lebih daripada itu kita paham maknanya. Bahwa kita semua punya tugas untuk mewartakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Dan kita juga harus tahu lokus kita. Di mana kita harus memulai. Tempat untuk dapat memberitakan Injil. Menyatakan damai sejahtera. Mari kita mulai Bapak Ibu. Mari kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami mohon meteraikan di dalam hati kami. Tuhan berikan semangat di dalam hati kami. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus pada masa kini. Dan juga sebagai gereja. Untuk senantiasa menjiwai spirit tugas yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Untuk mewartakan Injil. Dimulai dari lokus kami masing-masing. Tempat-tempat di mana kami anggap butuh Injil. Butuh damai sejahtera. Tuhan, ini kami. Utuslah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingat akan tugas kita untuk mewartakan Injil Kristus. Temukan lokus pelayanan kita. Di mana-mana tempat di bumi ini yang paling butuh karya damai sejahtera. Di situ kita bekerja. Sebab Tuhan menantikan kita siap untuk diutus. Siap untuk bekerja. Pujian, ini aku, utuslah aku. Dunia
adalah tekad yang harus kita wujudkan dalam hati kita. Kita sudah menikmati karya keselamatan, menikmati kasih pemeliharaan Tuhan, menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Sekarang tugas kita untuk menyatakannya pada dunia. Kiranya Tuhan menolong kita. Ibadah kita selesai, saat teduh buat kita. Tuhan memberkati. Stay home, stay safe, and stay healthy.